Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Halo sobat, apa kabar semua? Selamat datang di channel Sun Antik yang membahas tentang barang-barang lawas dan tempat-tempat yang bersejarah. Sebelum dilanjut, tolong tekan tombol like dan subscribe serta tulis komentar di kolom yang tersedia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rohani serta diberikan kesuksesan dan rezeki yang melimpah. Pada kesempatan hari ini, saya berjalan-jalan ke perkampungan Kristen kuno daerah Bongso Rejo. Di sana terdapat gedung sekolah kuno Bongso Rejo yang terletak di Jalan Bongso Rejo, Grogol, Diwek, Jombang, adalah sebuah bangunan bersejarah yang menyimpan banyak cerita tentang perjalanan pendidikan di desa ini. Sebagai sebuah sekolah yang dibangun pada masa kolonial Belanda, gedung ini tidak hanya menjadi saksi sejarah pendidikan, tetapi juga refleksi perjalanan panjang desa Bongso Rejo dalam menghadapi tantangan zaman. Pada masa penjajahan Belanda, pemerintah kolonial memperkenalkan sistem pendidikan yang terbatas dan sangat diskriminatif dengan tujuan untuk menjaga kontrol atas rakyat pribumi. Meskipun pendidikan di zaman penjajahan Belanda sangat terbatas, Belanda membangun sekolah rakyat atau works school di berbagai daerah termasuk Bongso Rejo, Diwek, Jombang. Sekolah ini awalnya dibangun untuk memberikan pendidikan dasar kepada anak-anak pribumi, namun pendidikan yang diberikan sangat terbatas, seringkali hanya berkisar pada keterampilan dasar membaca, menulis, dan berhitung. Sekolah ini merupakan salah satu usaha kolonial Belanda untuk menanamkan pengaruh mereka sambil menjaga status quo kekuasaan mereka atas rakyat Indonesia. Ada cerita lisan dari warga setempat bahwa gedung sekolah ini dibangun oleh pribumi yang pindahan dari Mojowarno dan menetap di Bongso Rejo. Gedung sekolah di Bongso Rejo sendiri dibangun dengan gaya arsitektur khas kolonial yang masih bisa dilihat hingga saat ini, meskipun ada beberapa perubahan sebagai sekolah yang didirikan pada masa penjajahan. Fasilitas dan kualitas pendidikan pada waktu itu sangat minim dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang ada di wilayah perkotaan. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, sekolah ini tetap berfungsi sebagai tempat pendidikan meskipun kurikulumnya bertransformasi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan nilai-nilai kemerdekaan. Gedung sekolah kuno Bongso Rejo masih menjadi saksi perjalanan panjang desa ini di dalam membangun sistem pendidikan yang lebih inklusif dan merata. Masyarakat setempat berusaha keras untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak-anak mereka meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi, terutama dalam hal fasilitas dan sumber daya. Pada masa-masa awal kemerdekaan pendidikan di desa Bongso Rejo lebih berfokus pada pendidikan dasar yang lebih luas, termasuk peningkatan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari serta pelatihan-pelatihan untuk menguatkan ekonomi masyarakat setempat. Seiring berjalannya waktu, gedung sekolah kuno Bongso Rejo tidak lagi digunakan sebagai tempat pendidikan formal seperti sebelumnya. Setelah beberapa dekade, gedung ini mengalami transformasi fungsi menjadi gedung serbaguna. Perubahan ini dipicu oleh kebutuhan masyarakat akan ruangan yang lebih besar untuk mengadakan berbagai kegiatan sosial, budaya, dan keagamaan. Gedung serbaguna ini kemudian digunakan oleh masyarakat Bongso Rejo untuk berbagai acara mulai dari pertemuan warga, pelatihan keterampilan, hingga perayaan hari besar agama dan nasional. Masyarakat juga menggunakan gedung ini sebagai tempat untuk menyelenggarakan acara kebudayaan seperti pertunjukan seni yang mencerminkan kekayaan budaya lokal yang ada di Bongso Rejo. Gedung sekolah kuno Bongso Rejo kini tidak hanya menjadi bangunan biasa tetapi juga simbol dari perjalanan panjang sejarah pendidikan dan kebudayaan di desa ini.
Sebagai bagian dari warisan sejarah, gedung ini mengingatkan kita akan masa lalu ketika pendidikan di Indonesia masih terbatas dan hanya bisa diakses oleh kalangan tertentu, serta bagaimana perjuangan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Selain itu, gedung ini juga menjadi pusat kegiatan budaya di mana masyarakat Bongsorejo terus menjaga dan melestarikan tradisi serta nilai-nilai lokal melalui berbagai acara dan kegiatan. Ini adalah tempat di mana generasi muda dapat belajar tentang sejarah desa mereka, mengenal budaya lokal dan berpartisipasi dalam pembangunan desa. Gedung Sekolah Kuno Bongsorejo terletak di Jalan Bongsorejo, Grogol, Ndiwek, Jombang, yang berada di wilayah strategis dekat dengan pusat kegiatan masyarakat. Desa Bongsorejo yang terletak di Kecamatan Ndiwek merupakan salah satu desa yang memiliki sejarah panjang dan kekayaan budaya yang patut dijaga. Lokasi ini cukup mudah dijangkau oleh warga desa maupun pengunjung yang ingin mengetahui lebih jauh tentang sejarah dan budaya di wilayah Jombang. Keberadaan gedung ini juga semakin penting sebagai ruang pertemuan dan kegiatan sosial bagi warga yang ingin mempererat ikatan komunitas serta memperkenalkan generasi muda pada sejarah desa mereka. Sebagai bagian dari sejarah pendidikan di Bongsorejo, Gedung Sekolah Kuno Bongsorejo memiliki nilai penting dalam menjaga memori kolektif masyarakat. Masyarakat Bongsorejo memiliki komitmen untuk menjaga keberadaan gedung ini agar tetap dapat digunakan dan dinikmati oleh generasi mendatang. Pada masa depan, ada harapan agar gedung ini tidak hanya berfungsi sebagai gedung serbaguna, tetapi juga sebagai salah satu situs sejarah yang dapat mengedukasi generasi muda tentang pentingnya perjuangan di masa lalu dan bagaimana masyarakat dapat terus berkembang melalui pendidikan dan kerjasama. Gedung Sekolah Kuno Bongsorejo yang kini menjadi gedung serbaguna adalah simbol penting dalam perjalanan panjang melewati masa penjajahan Belanda dan perjuangan menuju kemerdekaan. Sebagai salah satu peninggalan sejarah, gedung ini tidak hanya mengingatkan kita pada masa lalu, tetapi juga menjadi pusat kegiatan sosial dan budaya yang menghubungkan warga dan generasi muda dalam upaya untuk terus berkembang dan melestarikan kekayaan budaya. Keberadaan gedung ini memperlihatkan pentingnya pendidikan sebagai alat untuk kemajuan dan bagaimana masyarakat Bongsorejo terus berjuang menjaga warisan mereka untuk masa depan. Sejarah panjang Indonesia tidak terlepas dari dampak penjajahan kolonial Belanda yang mengukir banyak jejak di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Salah satu jejak yang dapat dilihat hingga saat ini adalah keberadaan gedung-gedung tua yang kini telah bertransformasi menjadi tempat yang memiliki makna lebih besar bagi masyarakat. Salah satunya adalah Gedung Serbaguna Bongsorejo yang terletak di wilayah Ndiwek, Jombang. Dahulu gedung ini merupakan sebuah sekolah rakyat yang dibangun pada masa penjajahan Belanda dan sejak itu mengalami banyak perubahan seiring dengan perjalanan sejarah Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, pendidikan di Indonesia sangat terbatas dan khususnya hanya untuk kalangan tertentu, terutama golongan Eropa dan orang-orang yang dianggap berstatus tinggi dalam masyarakat pribumi. Sebagian besar masyarakat pribumi tidak memiliki akses terhadap pendidikan yang layak dan mereka seringkali dipandang sebagai warga kelas 2 oleh pemerintah kolonial. Di wilayah pedesaan seperti Bongsorejo, pendidikan pada masa itu masih sangat terbatas. Namun meskipun demikian, pada awal abad ke-20 Belanda mulai memperkenalkan pendidikan dasar sebagai rakyat pribumi melalui sekolah rakyat SR yang dibangun di berbagai daerah. Sekolah-sekolah ini diperuntukkan bagi kalangan pribumi yang diharapkan dapat memperoleh pengetahuan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Sekolah rakyat Bongsorejo yang terletak di Desa Grogol, Ndiwek, Jombang dibangun pada masa-masa awal penjajahan Belanda sebagai bagian dari upaya kolonial untuk mendidik rakyat pribumi, tetapi dengan tujuan untuk lebih mengontrol mereka. Sekolah-sekolah ini dibangun di banyak tempat, termasuk di pedesaan untuk memberikan pelajaran yang sangat terbatas dalam rangka memperkuat kontrol Belanda atas rakyat pribumi.
Gedung yang kini dikenal sebagai Gedung Serbaguna Bongsorejo dulunya merupakan bangunan sekolah yang digunakan untuk pendidikan dasar, meskipun sekolah ini merupakan bagian dari sistem kolonial yang terbatas. Bagi warga Bongsorejo, tempat ini menjadi salah satu ruang pertama di mana mereka mulai mengenal dunia luar, belajar bahasa Belanda meskipun hanya sedikit, dan mendapatkan pengetahuan yang cukup untuk menghidupi diri mereka. Berkat adanya sekolah rakyat, beberapa generasi anak-anak Bongsorejo memperoleh kesempatan untuk belajar keterampilan dasar yang pada waktu itu langka ditemukan di desa-desa terpencil. Mereka belajar membaca dan menulis, namun tentu saja dalam ruang lingkup yang terbatas dan tidak pernah sebanding dengan kualitas pendidikan yang diperoleh oleh golongan Eropa di kota-kota besar. Namun demikian, bagi masyarakat Bongsorejo, ini adalah langkah kecil yang penting dalam perjalanan panjang perjuangan melawan ketidaksetaraan pendidikan yang diakibatkan oleh sistem kolonial. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, banyak gedung-gedung yang dulunya digunakan oleh pemerintah kolonial diubah fungsinya. Begitu pula dengan sekolah rakyat Bongsorejo yang telah berfungsi sebagai tempat pendidikan bagi anak-anak di daerah tersebut. Pasca kemerdekaan, gedung ini tetap digunakan untuk pendidikan anak-anak desa, meskipun dengan kurikulum yang lebih terbuka dan bebas dari pengaruh Belanda. Seiring berjalannya waktu, bangunan sekolah rakyat ini mengalami perubahan fisik dan fungsional setelah beberapa dekade dengan adanya kebutuhan dan fasilitas yang lebih besar untuk mengakomodasi berbagai kegiatan masyarakat. Sekolah rakyat Bongsorejo pun diubah menjadi gedung serbaguna. Gedung ini kemudian digunakan tidak hanya untuk kegiatan pendidikan tetapi juga untuk berbagai macam acara sosial, budaya, dan keagamaan seperti pertemuan warga, perayaan hari besar, serta pelatihan dan kursus-kursus yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat. Dengan berubahnya fungsi sekolah rakyat menjadi gedung serbaguna, bangunan ini terus menjadi pusat aktivitas masyarakat Bongsorejo. Walaupun beberapa perubahan telah terjadi, gedung ini tetap menjadi saksi bisu perjalanan sejarah desa ini dari masa penjajahan hingga kemerdekaan dan perjuangan pasca kemerdekaan. Gedung ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat pertemuan atau acara, tetapi juga menjadi simbol kebangkitan pendidikan di desa ini. Masyarakat Bongsorejo kini dapat menggunakan untuk berbagai kegiatan yang mencerminkan kemajuan desa, seperti pendidikan lanjutan, pelatihan keterampilan, dan acara kebudayaan yang turut memperkenalkan nilai-nilai lokal kepada generasi muda. Salah satu acara yang sering diadakan di Gedung Serbaguna Bongsorejo adalah upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang mengingatkan masyarakat akan perjuangan dan kemerdekaan yang diperoleh setelah ratusan tahun dijajah oleh Belanda. Gedung ini juga menjadi tempat untuk melaksanakan kegiatan sosial yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, baik itu acara keagamaan maupun kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Meskipun Gedung Serbaguna Bongsorejo tidak lagi berfungsi sebagai sekolah, banyak warga yang masih mengenang masa-masa ketika tempat ini digunakan untuk menimba ilmu pada zaman kolonial Belanda. Sebagai bagian dari sejarah desa, ada keinginan untuk menjaga dan merawat gedung ini agar tetap dapat digunakan oleh generasi mendatang. Banyak warga yang menyarankan agar bagian-bagian tertentu dari gedung ini dilestarikan sebagai cagar budaya untuk mengenang perjuangan dan sejarah pendidikan di masa lalu. Dengan perubahan fungsi dan pemeliharaan yang tepat, Gedung Serbaguna Bongsorejo kini menjadi simbol penting dalam perjalanan sejarah desa, dari masa penjajahan hingga kemerdekaan, dan sebagai tempat yang menggambarkan bagaimana pendidikan dan kebersamaan dapat menyatukan warga dalam menghadapi tantangan-tantangan besar yang ada. Gedung Serbaguna Bongsorejo yang dulunya merupakan sekolah rakyat pada masa penjajahan Belanda kini menjadi salah satu tempat yang menghubungkan masa lalu dan masa depan masyarakat Bongsorejo. Meskipun awalnya dibangun sebagai alat untuk memperkuat pengaruh kolonial, gedung ini akhirnya menjadi simbol perlawanan terhadap ketidaksetaraan dan kebodohan, serta bukti dari pentingnya pendidikan bagi masyarakat Indonesia. Dengan bertransformasi menjadi Gedung Serbaguna, tempat ini terus berfungsi sebagai pusat kegiatan sosial, budaya, dan pendidikan yang mencerminkan
semangat gotong royong dan perjuangan masyarakat di Bongsorejo dalam menghadapi tantangan zaman. Semoga dengan cerita dan informasi tersebut menambah wawasan dan edukasi sobat semua untuk selalu menjaga dan melestarikan budaya dan sejarah bangsa di tanah air. Semoga sobat semua selalu beraktivitas dengan sehat dan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.